Madiun Channel. Di video kali ini saya akan mengupas seputar ciri-ciri lelaki yang gak boleh dijadikan pasangan hidup. Banyak kan sekarang laki-laki itu bermodal tampang doang, tapi kita nggak ngerti masa depannya bagaimana, karakternya bagaimana, dia pekerjaannya bagus apa enggak, kan kita nggak ngerti. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara detail ciri-ciri lelaki yang gak boleh dijadikan pasangan hidup, alias gak baik banget untuk pasangan hidup. Andai kan ciri-ciri yang seperti ini jadi pasangan Anda, tentu Anda nggak akan diratukan ya pemirsa ya. Anda malah akan dijadikan, Anda malah akan menyengsarakan perempuan. Jadi to the point aja ya pemirsa ya. Jadi ciri-ciri lelaki yang nggak boleh dijadikan pasangan hidup. Yang pertama adalah lelaki peminum alias suka minum alkohol alias suka miras pemirsa ya. Di era yang sekarang siapa sih lelaki yang nggak minum minuman keras, alkohol? Itu hampir 50% laki-laki ya. Hampir sebagian laki-laki itu pada suka minum, nongkrong sama teman. Tadinya nggak suka minum, temennya itu minum, ngumpul-ngumpul, sini dong minum. Kalau dia datang nggak minum, nggak enak, nggak menghormati. Ya itulah akhirnya terjerumus ke dalam mengikuti karakter teman-teman yang tadinya nggak baik ya. Jadi kalau untuk laki-laki, kalau Anda memiliki teman yang suka minum, alangkah baiknya Anda menjauhi teman Anda yang membawa dampak buruk ya pemirsa ya. Jadi lelaki peminum itu harus Anda hindari ya pemirsa ya. Dan yang kedua adalah lelaki temperamen. Lelaki yang suka main pukul, suka KDRT kayak gitu ya pemirsa ya. Ada yang baru pacaran, baru LDRan, terus ketemuan, mungkin segmennya di pertemuan itu mereka ada cekcok masalah apa atau janjian jam berapa, nggak tepat waktu. Akhirnya sang lelaki melakukan main pukul pada ceweknya atau mungkin pasangannya, ya itu nggak banget ya pemirsa ya. Kalau saya pribadi, saya sekali melihat laki-laki sudah main tangan, secinta apapun saya dengan lelaki itu, kalau dia sudah main tangan, sudah saya lepas pemirsa. Buat apa sih laki-laki yang suka main tangan dipertahanin? Buat apa? Nanti kita malah bonyok pemirsa, nggak malah happy, nggak bisa bikin kita, nggak bikin kita dimanja. Buat apa lelaki seperti itu? Lelaki di luar sana itu masih banyak yang baik, yang punya masa depan cerah, itu ya banyak banget pemirsa. Jadi Anda jangan terlalu bucin ya pemirsa ya. Anda terlalu bucin, cinta banget, dipukul Anda diem aja, ditempelin diem aja. Kalau saya enggak banget ya. Mau lelaki pasangan kita itu ganteng banget, cowok kita tuh ganteng banget, kalau sudah main tangan ya udah saya lepas pemirsa, buang jauh-jauh ya pemirsa ya. Dan yang ketiga adalah tipikal lelaki anak mama pemirsa. Ada ya laki-laki itu dari kecil hingga mungkin hingga sarjana, hingga dewasa, hingga dia sudah bekerja pun itu masih disetir sama orang tuanya, alias masih dimonitor sama orang tuanya ya, alias mamanya, entah bapaknya, entah ibunya. Itu nggak baik banget pemirsa. Kenapa? Seandainya Anda perempuan, Anda menjalin hubungan pacaran dengan lelaki yang anak mama, suatu saat nanti kalau Anda menikah pemirsa ya, kalau Anda sudah hidup bareng, saya yakin kehidupan bahtera rumah tangga itu akan ada campur tangan dari orang tua sang laki-laki pemirsa. Karena kenapa? Karena dia nggak biasa berpikir sendiri pemirsa ya. Dia apapun berpikir itu apapun mama, mama ini gimana, mama ini gimana. Jadi Anda sebagai istri, Anda akan di nomor dua, kan nggak ada kesempatan untuk berbicara. Apalagi Anda seorang perempuan yang tidak berpenghasilan alias bukan wanita karir. Jadi kalau Anda nggak punya penghasilan, suami Anda itu mapan, tetapi anak mama, buat apa nanti pasangan Anda itu disetir. Jadi Anda harus nurut dengan mertua. Kalau saya ogah banget ya pemirsa ya. Jadi harus Anda hindari, itu tipikal lelaki yang anak mama pemirsa ya. Dan yang keempat adalah suka PHP-in alias suka pemberi harapan palsu pemirsa ya. Nggak bisa dipungkiri, lelaki yang suka sekali janji, ibarat janjian mau ngasih ini, nggak taunya omdo ya, omong doang, itu dipastikan dia tuh fix itu pemain, alias dia lelaki hidung belang alias buaya darat pemirsa ya. Janji sekali, dua kali, tiga kali nggak ada yang ditepati, ya udah buang ke laut. Laki-laki seperti itu pemirsa. Tetapi kalau dia PHP mungkin janjian satu kali,
dia mungkin ketemuan di sini tapi tiba-tiba ada kepentingan, mungkin dia ada urusan kerja atau mungkin ibunya sakit atau ada urusan keluarga yang sangat mendesak, setelah itu dia datang menemui Anda atau bagaimana gitu, dia klarifikasi, itu baru bagus pemirsa ya. Tapi sekali dia janji itu nggak pernah ditepati ya udah, ini fix itu pemain pemirsa, itu lelaki hidung belang. Nggak usah diterusin kalau menjalin hubungan lelaki dengan tipe-tipikal model kayak gitu ya pemirsa ya. Dan yang kelima adalah terlalu aktif di medsos pemirsa ya. Laki-laki yang terlalu aktif di media sosial rata-rata dia akan main cewek lagi pemirsa ya. Mungkin kalau Anda masih pacaran, LDRan atau mungkin masih pacaran, terus dia pasangan Anda, cowok Anda itu suka aktif di media sosial, dia pasti ada curhat dengan lawan jenis bagaimana, oh saya tuh punya cewek begini, punya pasangan tuh begini pasti pemirsa ya. Jadi alangkah baiknya itu Anda memilih lelaki atau memilih pasangan itu jangan yang terlalu aktif di medsos ya pemirsa ya. Kenapa? Medsos itu kelihatannya sepele tapi pengaruhnya besar banget pemirsa ya. Jadi bijak-bijaklah Anda bermain medsos. Mungkin Anda itu yang cewek itu sibuk bekerja, laki-lakinya nggak terlalu bekerja. Jadi dia aktif di Facebook, iya, di Instagram, iya, di apa itu, di Twitter iya, di TikTok iya, apapun itu pasti nggak bener pemirsa ya. Kecuali dia main medsos itu untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk share apa kayak gitu, atau mungkin bisnis online-nya itu memang udah bisnis, melakukan bisnis jadi harus lewat medsos, itu ya enggak masalah ya pemirsa ya. Tetapi laki-laki yang terlalu aktif di medsos itu enggak banget ya pemirsa. Jangan Anda seorang wanita jangan terlalu Anda berharap pada lelaki yang suka main medsos, suka memberi perhatian gini-gini. Laki-laki kalau perhatiannya lebih, itu dipastikan dia itu pengangguran pemirsa. Saya jamin itu. Karena lelaki yang sibuk mengejar karir, dia itu waktunya itu jam-jaman ya, waktunya kerja jam segini, waktu istirahat baru bisa ngasih kabar ke pasangannya. Tapi kalau setiap menit, setiap waktu dia aktif di medsos memberi kalian kabar, itu pasti pengangguran pemirsa ya. Jadi Anda jangan terhipnotis dengan apa itu perhatian yang kayak rayuannya buaya darat gitu ya pemirsa ya. Dan yang keenam yang harus Anda hindari dari lelaki adalah lelaki yang malas bekerja alias pengangguran. Jadi lelaki pengangguran pasti aktif di medsos. Kenapa? Dia cari sasaran pemirsa, cari gebetan. Dan lelaki yang malas itu biasanya ya, dia tuh akan nyari pertemanan di media sosial itu melalui Facebook, nyari kenalan yang di luar negeri. Nanti terus dia ngomongnya cinta, setelah cinta mereka akhirnya yang aku ada kebutuhan, minta ini dong, minta itu dong, alasannya pasti gitu. Nanti laki-lakinya itu entah pakai profil pribadi atau mungkin pakai profil orang lain yang ganteng, yang keren, itu bisa aja ya pemirsa. Itu pasti lelaki yang nggak bener pemirsa ya. Jadi lelaki malas itu ya pasti perhatiannya full, ngasih jam segini perhatian, jam setiap detik, setiap waktu perhatian. Anda wanita, kalau Anda itu mendapat chat, dapat DM dari lelaki yang apa itu, yang suka perhatiannya itu lebih, itu pasti lelaki malas pemirsa ya. Dia pasti nggak bekerja, dipastikan dia bukan bekerja. Kalau bekerja dia itu waktunya tertentu, ngasih kabar jam segini, yang saya lagi istirahat ini, yang gimana kayak gitu pemirsa ya. Dan yang terakhir, lelaki yang harus Anda hindari dan gak boleh dijadikan pasangan hidup adalah suka minta duit ke ceweknya. Atau mungkin Anda yang sudah menikah tetapi yang membanting tulang, menjadi tulang punggung keluarga adalah seorang wanita, ada seorang ibu. Terus laki-laki itu gak bekerja alias ongkang tidur doang, minta duit ke cewek. Pergi jauh-jauh ya lelaki kayak gitu, nggak baik banget ya. Apalagi yang lagi LDRan Anda diporotin laki-laki, jangan mau ya pemirsa ya. Lelaki yang baik walaupun dia tuh punya kepentingan yang mendesak banget, dia ada keperluan yang luar biasa penting, dia tidak akan memperlibatkan ceweknya, nggak akan memberi beban pada ceweknya pemirsa. Itu kalau lelaki bener-bener lelaki tulus kepada Anda. Tetapi kalau lelaki nggak bener, pasti ujung-ujungnya yang
kirimin uang dong, aku ada keperluan gini-gini. Ujungnya kalau ceweknya udah ngeluarin uang, nanti Facebooknya diblokir, kontak apapun diblokir, udah Anda akan gigit jari pemirsa ya. Jadi Anda kalau Anda lagi pacaran, buat kaum perempuan ya. Kalau Anda lagi pacaran terus cowok Anda minta duit, walaupun itu cuma 100.000, 200, jangan Anda kasih pemirsa. Nanti itu awal mulanya dari 100.000, nanti bulan depannya 500.000, depannya lagi berapa juta, berapa itu. Akhirnya dia ya itulah lelaki pengerat. Kalau nggak gitu modusnya nanti minta video bugil lah, nanti terus setelah itu sayang-sayangan, habis itu lakinya yang aku pinjem duit dong nanti saya balikin. Oh saya nggak ada, yang ceweknya ngomong kayak gitu. Habis itu lakinya, awas ya kalau kamu nggak ngasih saya sebarin ini video kamu. Ya udah biarin aja, sebarin ya pemirsa, nggak usah takut. Nanti kalau dia nyebarin dia dapat undang-undang, dia kena undang-undang ITE ya pemirsa ya. Jadi lelaki kalau sudah minta duit ke ceweknya, baru LDRan, baru pacaran, buang jauh-jauh pemirsa, saya pergi jauh-jauh, buang ke laut. Saya pribadi, saya secinta apapun saya dengan laki-laki, sesayang apapun saya dengan lelaki, kalau masih pacaran dia sudah minta duit, sudah saya lepas, saya nggak mau. Itu bukan pasangan saya, berarti Anda bukan lelaki yang terbaik buat saya. Itu aja kalau saya prinsipnya seperti itu ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda dan untuk sahabat YouTube saya yang sudah menonton video saya sampai selesai. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Saya Eva Asmara undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.